Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai strategi bertahan hidup secara finansial di tengah badai ekonomi yang semakin tidak menentu. Dalam video ini, kita akan membongkar sebuah fenomena yang jarang disadari namun sangat mematikan bagi kesehatan dompet kita, yaitu menguapnya nilai uang receh dan bagaimana kenaikan harga yang masif mengubah cara kita memandang setiap lembar rupiah. Kita akan membedah secara tuntas mengapa uang Rp10.000 saat ini terasa hanya bernilai Rp1.000 jika dibandingkan dengan 5 tahun lalu, serta mengidentifikasi kesalahan fatal kelas menengah dalam mendeteksi kebocoran halus pada pengeluaran harian mereka. Selain itu, kita akan menjelajahi konsep psikologi keuangan yang salah kaprah mengenai kebiasaan kecil, menganatomi data inflasi yang seringkali tidak sejalan dengan kenaikan upah, hingga memberikan langkah taktis berupa rekayasa strategi untuk mengubah beban recehan menjadi aset yang produktif. Tetaplah menonton hingga detik terakhir karena pemahaman yang akan Anda dapatkan di sini bukan sekadar tentang cara menghemat uang, melainkan tentang bagaimana mengambil kembali kedaulatan penuh atas hasil kerja keras Anda di tengah gempuran harga komoditas yang terus melambung tinggi tanpa ampun. Memasuki inti permasalahan, kita harus melihat kembali visualisasi harga barang konsumsi sederhana, seperti sebungkus nasi atau kopi saset, yang 5 tahun lalu masih bisa kita dapatkan dengan uang receh, namun kini memerlukan nominal yang jauh lebih besar. Fenomena ini menciptakan sebuah paradoks psikologis, di mana sensitivitas kita terhadap nilai nominal kecil mulai hilang, karena kita terbiasa melihat angka-angka besar yang daya belinya sebenarnya menyusut drastis. Seringkali masyarakat terjebak dalam mitos latte faktor yang menyalahkan pembelian kopi atau pengeluaran kecil sebagai penyebab utama kemiskinan. Padahal masalah fundamentalnya bukan terletak pada barang yang dibeli, melainkan pada ketidakmampuan kita menyadari bahwa nilai setiap rupiah telah tererosi oleh waktu. Kehilangan sensitivitas ini berbahaya karena membuat kita cenderung mengabaikan pengeluaran kecil yang jika diakumulasi dalam jangka panjang memiliki dampak sistemik terhadap ketahanan finansial keluarga. Kita perlu menyadari bahwa dalam ekonomi yang terinflasi, persepsi kita terhadap uang seringkali tertinggal dibandingkan dengan realitas pasar, sehingga uang Rp10.000 yang dulu bisa memenuhi kebutuhan makan siang, kini hanya cukup untuk membayar biaya parkir dan sedikit camilan ringan tanpa nutrisi yang memadai. Alasan logis mengapa kelas menengah menjadi kelompok yang paling rentan terjepit dalam kondisi ini adalah karena adanya rasa aman palsu yang muncul dari penghasilan yang dianggap cukup, namun sebenarnya tidak bertumbuh secepat biaya hidup. Kelas menengah seringkali gagal mendeteksi kebocoran halus pada pengeluaran harian mereka karena mereka terlalu fokus pada cicilan besar atau biaya rutin bulanan. Sementara uang kecil yang keluar terus-menerus dianggap sebagai gangguan statistik yang tidak berarti. Padahal, justru pada lubang-lubang kecil inilah kapal finansial seseorang mulai tenggelam tanpa suara, di mana pengeluaran impulsif untuk kenyamanan sesaat dianggap sebagai kompensasi atas kerja keras yang melelahkan. Premis utama yang harus kita pegang erat adalah bahwa di tengah badai kenaikan harga global, bertahan hidup bukan lagi sekedar soal seberapa besar gaji yang masuk ke rekening setiap bulan, melainkan seberapa ketat dan disiplin kita dalam menutup setiap lubang pengeluaran kecil yang seringkali luput dari pengawasan. Strategi bertahan ini menuntut perubahan pola pikir total, di mana setiap rupiah yang keluar harus dipandang sebagai energi yang harus dikelola dengan penuh kesadaran demi menjaga stabilitas jangka panjang dari hantaman ketidakpastian ekonomi yang semakin agresif. Jika kita melihat pada anatomi krisis daya beli saat ini, data Badan Pusat Statistik BPS secara konsisten menunjukkan bahwa inflasi pada komponen bergejolak, terutama pada sektor bahan pangan atau volatile foods, seringkali bergerak jauh melampaui persentase kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menciptakan sebuah jurang defisit real di dalam dompet masyarakat, di mana meskipun angka di saldo bank tetap sama atau sedikit meningkat, jumlah barang yang bisa dibawa pulang ke rumah justru berkurang secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa biaya kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan minyak goreng seringkali mengalami lonjakan harga yang mendadak akibat rantai pasok global yang terganggu, sementara pendapatan masyarakat cenderung bersifat statis dan kaku.
Akibatnya, uang receh yang dulu mungkin bisa digunakan untuk membeli bumbu dapur tambahan, kini harus ditarik untuk menutupi kekurangan harga pokok, yang secara perlahan namun pasti akan menggerus tabungan serta dana darurat yang seharusnya dipersiapkan untuk masa depan yang lebih sulit. Selain faktor makroekonomi, kita juga harus menghadapi taktik industri yang sangat cerdik, namun merugikan konsumen, yang dikenal sebagai shrinkflation di berbagai pusat perbelanjaan dan supermarket. Fenomena ini terjadi ketika produsen mempertahankan harga produk agar tetap terlihat stabil dan terjangkau di mata konsumen. Namun sebenarnya, mereka telah mengurangi volume, berat, atau dimensi dari produk tersebut secara diam-diam. Taktik ini adalah bentuk perampasan nilai uang receh kita secara senyap, karena kita merasa masih membayar jumlah yang sama untuk barang yang sama. Padahal secara unit biaya, kita membayar jauh lebih mahal untuk setiap gram atau mililiter yang kita konsumsi. Perubahan ukuran kemasan ini seringkali tidak disadari oleh mata yang tidak jeli. Namun dampaknya terhadap anggaran rumah tangga bulanan sangat terasa ketika stok barang habis lebih cepat dari biasanya, memaksa kita untuk melakukan pembelian ulang dengan frekuensi yang lebih tinggi. Strategi industri ini adalah respon langsung terhadap kenaikan biaya produksi. Namun sayangnya, beban tersebut dialihkan sepenuhnya kepada pundak konsumen tanpa adanya transparansi yang cukup mengenai penurunan nilai guna dari produk yang dibeli. Bahaya lain yang mengintai kesehatan finansial kita di era modern adalah fenomena death by a thousand cuts yang sangat masif terjadi dalam ekosistem ekonomi digital saat ini. Tanpa kita sadari, biaya administrasi perbankan, biaya layanan aplikasi pesan antar makanan, biaya langganan platform hiburan, hingga biaya parkir yang tidak terkontrol, jika diakumulasi secara tahunan, akan setara dengan nilai cicilan aset produktif yang signifikan. Kritik tajam juga harus diberikan terhadap gaya hidup konsumtif yang dipicu oleh kemudahan akses pinjaman instan melalui fitur Pay Later, yang membuat uang kecil tidak lagi dihargai, karena akses terhadap utang terasa begitu mudah dan cepat. Kemudahan berutang ini menciptakan ilusi kemakmuran, di mana kita merasa memiliki daya beli yang tinggi, padahal sebenarnya kita sedang menggadaikan pendapatan masa depan untuk kepuasan instan di masa kini. Hal ini mengakibatkan hilangnya penghargaan terhadap nilai uang receh, karena setiap kekurangan dana selalu bisa ditutupi dengan satu klik tombol pinjaman, yang pada akhirnya akan menjerat kita dalam siklus utang bunga berbunga yang sangat sulit untuk diputuskan di tengah tekanan inflasi yang terus menghimpit. Untuk membalikan beban finansial ini menjadi aset, kita harus mulai mengadopsi filosofi micro-budgeting secara ketat dalam pengelolaan keuangan harian kita. Filosofi ini menuntut kita untuk mengalokasikan setiap pos pengeluaran hingga kesatuan terkecil, sehingga kita memiliki peta jalan yang sangat jelas mengenai kemana perginya setiap rupiah yang telah kita hasilkan dengan susah payah. Dengan melakukan pemetaan hingga level recehan, kita akan terkejut menemukan betapa banyak pengeluaran yang sebenarnya bersifat redundan atau tidak memberikan nilai tambah nyata bagi kualitas hidup kita. Micro-budgeting bukan berarti kita menjadi sosok yang kikir atau terlalu perhitungan, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas pribadi terhadap sumber daya yang terbatas, sehingga tidak ada satu rupiah pun yang terbuang sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Dengan memiliki data yang akurat mengenai arus kas keluar, kita bisa melakukan evaluasi mingguan untuk menentukan mana pengeluaran yang bisa dipangkas dan dialihkan untuk memperkuat struktur keuangan kita dari ancaman inflasi yang terus mengintai di luar sana. Prinsip opportunity cost atau biaya peluang juga harus diterapkan pada setiap uang receh yang kita pegang, di mana kita harus mulai menghitung nilai masa depan dari pengeluaran impulsif harian jika dana tersebut dialihkan ke instrumen investasi yang tepat. Sebagai contoh, uang Rp10.000 yang kita habiskan untuk sesuatu yang tidak mendesak setiap hari, jika diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang atau reksadana dengan bunga majemuk, dapat tumbuh menjadi modal usaha atau dana pendidikan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Mengubah cara pandang dari hanya 10.000 menjadi potensi jutaan di masa depan adalah kunci untuk membangun disiplin finansial yang kokoh dalam jangka panjang. Kita harus sadar bahwa setiap pengeluaran impulsif bukan hanya menghilangkan uang di tangan kita saat ini, tetapi juga membunuh peluang bagi uang tersebut untuk bekerja dan menghasilkan keuntungan bagi kita di masa depan. Di tengah fluktuasi harga komoditas global yang tidak menentu,
Kemampuan untuk melihat nilai masa depan dari nominal kecil adalah senjata rahasia yang akan membedakan mereka yang tetap bertahan dengan mereka yang akan terseret arus krisis ekonomi. Penting bagi kita untuk mulai memisahkan secara tegas antara kebutuhan bertahan hidup dengan ego lifestyle. Di tengah gempuran tren media sosial yang menuntut validasi melalui gaya hidup mewah. Seringkali, pengeluaran kita membengkak bukan karena kenaikan harga barang pokok semata, melainkan karena keinginan untuk mempertahankan standar gaya hidup yang sebenarnya berada di luar batas kemampuan finansial real kita saat ini. Transformasi mental sangat diperlukan, dari yang sebelumnya hanya memiliki kebiasaan menabung sisanya, menjadi mentalitas menyisihkan di awal sebagai prioritas utama yang tidak bisa diganggu-gugat. Pemanfaatan fitur teknologi seperti auto debit atau pembulatan transaksi digital menjadi sangat krusial di sini, karena cara ini memaksa kita untuk membangun aset secara otomatis, tanpa harus menunggu sisa uang di akhir bulan yang seringkali sudah habis tak bersisa. Dengan menyisihkan dana di awal, kita secara tidak langsung memaksa diri kita untuk beradaptasi dengan sisa uang yang ada, yang pada gilirannya akan menajamkan insting kreativitas kita dalam mengelola pengeluaran harian agar tetap cukup hingga waktu gajian berikutnya tiba. Langkah taktis pertama dalam membangun benteng finansial yang kokoh adalah dengan memanfaatkan teknologi fitur Round Up yang kini sudah mulai tersedia di berbagai aplikasi perbankan modern dan platform investasi digital. Fitur ini secara otomatis akan membulatkan setiap transaksi belanja Anda ke atas. Misalnya, jika Anda belanja sebesar Rp48.500, sistem akan membulatkannya menjadi Rp50.000 dan menyisihkan Rp1.500 sisanya ke dalam saldo investasi secara otomatis. Tanpa terasa, kembalian receh yang biasanya kita abaikan atau hilang begitu saja akan terkumpul menjadi akumulasi modal yang kuat dalam jangka panjang, memberikan rasa aman tanpa harus merasa terbebani oleh proses menabung yang manual. Inovasi ini mengubah perilaku konsumtif menjadi perilaku akumulatif secara pasif, di mana setiap kali Anda berbelanja, Anda juga secara otomatis sedang berinvestasi untuk masa depan Anda sendiri. Strategi ini sangat efektif bagi mereka yang merasa sulit untuk disiplin dalam menyisihkan uang, karena prosesnya terjadi di latar belakang tanpa mengganggu aliran pengeluaran rutin yang sudah direncanakan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah penerapan aturan 24 jam untuk setiap rencana pembelian barang di bawah Rp100.000, guna menekan lonjakan hormon dopamin yang seringkali memicu belanja impulsif di berbagai platform e-commerce. Ketika kita melihat barang murah yang menarik perhatian, otak kita akan merespon dengan keinginan untuk segera memilikinya. Namun, dengan memberi jeda waktu selama 1 hari penuh, kita memberikan kesempatan bagi logika untuk kembali bekerja dan mengevaluasi apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan sesaat. Seringkali, setelah 24 jam berlalu, keinginan untuk membeli barang tersebut akan hilang dengan sendirinya karena dorongan emosionalnya sudah mereda, sehingga uang yang tadinya akan terbuang bisa tetap aman di dalam kantong. Aturan sederhana ini sangat efektif untuk melawan teknik pemasaran agresif yang dilakukan oleh algoritma digital yang terus-menerus membombardir kita dengan rekomendasi barang murah yang seolah-olah sangat menguntungkan, namun sebenarnya hanya akan menambah tumpukan barang tidak berguna di sudut rumah kita. Terakhir, sangat krusial bagi kita untuk melakukan diversifikasi penyimpanan uang kecil ke dalam aset likuid yang memiliki risiko rendah sebagai bentuk dana darurat mikro untuk menghadapi lonjakan harga mendadak yang sering terjadi di pasar. Memiliki cadangan dana dalam bentuk emas digital, reksadana pasar uang atau instrumen likuid lainnya akan memberikan bantalan ekstra ketika harga komoditas pokok mengalami kenaikan yang tidak terprediksi. Sehingga kita tidak perlu merombak seluruh anggaran bulanan atau bahkan berutang untuk menutupi selisih harga tersebut. Sebagai konklusi edukatif yang perlu kita tanamkan dalam pikiran, bahwa upaya mengatur uang receh dan memperhatikan pengeluaran kecil bukanlah tentang menjadi pribadi yang kikir atau pelit terhadap diri sendiri, melainkan tentang upaya memiliki kedaulatan penuh atas hasil jeripayah kita di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan menghargai setiap rupiah yang kita miliki, kita sebenarnya sedang membangun pondasi kemandirian finansial yang kuat, yang akan melindungi kita dan keluarga dari guncangan ekonomi sebesar apapun yang mungkin terjadi di masa depan, demi mencapai kehidupan yang lebih stabil, tenang, dan bermartabat.